dalam kesempatan ini kita boleh mengaji kepada akidahnya Al-Habib Haddad, yang mana dalam pengakuannya mengatakan bahwa dia masih berada di thariqah atau jalannya Al-Habib Haddad, sedangkan sini berjauhan sama sekali. Kalau masih ada waktu untuk saya berbicara, bisa saya terangkan. Kalau tidak ada, saya persilahkan lagi kepada Ustaz. Saudara kaum muslimin yang terhormat, kita sudah mendengar apa pembicaraan dari Tahir. Saya perlu koreksi. Saat ini bagaimanapun diakui atau tidak, dia bekas murid saya. Saya koreksi ini, saya wajib mengoreksi. Sebab 3/4 daripada cerita tadi tidak benar. Dia katakan saya kepanggil berapa kali, saya tidak ditemui. Ini tidak benar. Ini kata orang asing, subjektif. Kedua, dia bilang fatwa saya ini fatwa Syi'i. Sebenarnya kalau dia bisa bahasa Arab dan membaca buku itu, dari awalnya sudah saya katakan, orang-orang yang melontarkan kepada Syiah segala macam tuduhan yang tidak benar, saya akan bela mazhab itu dengan meriwayatkan, mengungkapkan, menurunkan ke dalam buku itu apa yang mereka katakan, bukan yang saya katakan. Saya ngambil kesimpulan bahwa mereka itu tidak kafir, karena pada prinsip-prinsipnya mereka sama kita sama-sama muslim. Jadi ini juga perlu dikoreksi. Yang ketiga yaitu Tahir mengatakan bahwa Thariqatul Habib Abdullah Haddad dan Thariqatul Habib Ali Al-Idrus. Kalau tadi benar, sebab ada pepatah Arab dalam rangka membicarakan al-jarh wa ta'dil, mereka itu berkata, wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Penyakitnya berita ini yang membawanya. Jadi ada berita yang membawa hal fatwa Habib Al-Idrus ini, dari siapa, riwayatnya, silsilahnya, itu kita tidak ketahui. Tahu-tahu kita disuruh baca, Habib Al-Idrus mengatakan, baca terbawah-bawah, permusuhan telah terjelma antara kami dengan kamu, sampai kamu beriman kepada Allah yang Esa. Apakah betul Zaidiyah tidak beriman kepada Allah yang Esa? Ada caranya kita ini kalau berbicara dalam pepatah Arab, kalau yang berbicara ini kurang mengerti, yang mendengar harus mengunyahnya baik-baik. Ini fatwa dari habaib kita, kalau diambil secara garis besar, mengkafirkan Syiah. Dan saya tadi bersyukur bahwa Tahir sendiri mengatakan, pertama dia bilang saya tidak mempunyai pendiriannya tegas. Yang kedua, dia bilang Syiah tidak kafir. Dan sejak tadi malam, Hamid juga saya dengar mengatakan dia tidak kafir. Kalau sudah Syiah tidak kafir, buat apa kita rame-rame? Buat apa kita debat seperti ini? Nah ini sekarang cara antum sendiri mendengar, saya ini sebagai gurunya yang mempunyai pendapat bahwa jangan gampang mengkafirkan sesama muslim dalam rangka mau ukhuwah Islamiyah. Ini saya didudukkan sebagai tempat orang pesakitan di muka mahkamah. Ini diakui, mungkin maling atau tidak. Ini gini-gini ini sebetulnya kurang pantas. Dan saya harap dari hadirin juga mengerti apa al-akhlak yang harus diambil oleh seorang yang mau diskusi. Tadi malam itu bergantung panjang lebar masalahnya sampai kepada sahabat, sampai pada. Dan sekarang dibawa surat menyuratnya beliau. Demi Allah, saya tidak mengatakan kotor sampai di sini lakum dinukum waliyadin. Kalau itu surat dibawa ke hadapan saudara-saudara, 3-4 surat, nanti saudara-saudara akan tahu apa yang diucapkan kepada saya dan apa yang dilemparkan sebagai tuduhan. Mungkin dari orang-orang di Mekah dia dengar, tahu-tahu saya dituduh ente mau memecah umat Islam, ente mau gini. Saya tidak mengerti apa. Dia bilang ente dengan sahabat-sahabat. Ya saya tidak marah kalau saya diajari juga tentang sahabat. Sekali lagi barangkali saya banyak yang lupa ya, walaupun dari murid saya tidak congkak untuk menolak menerimanya. Cuma kalau seperti aneh gitu. Yang baik sama sahabat, apa yang saya pernah lakukan pada sahabat? Saya bilang pada anak-anak di Surabaya yang juga terjalin surat atau kata-kata seperti ini, yang suratnya juga dibagi-bagi, itu saya katakan saya ini bersedia khutbah di Jamek, kalau perlu di Tegal sini Jumat,
bahwa saya melaknat orang yang melaknat sahabat. Kurang cukup apa lagi? Bahwa saya tidak setuju pada laknat-laknat. Cuma bukan berarti bahwa sahabat itu maksum. Ada kekeliruan-kekeliruan yang diriwayatkan oleh ahli tarikh kita sendiri. Bukan ahli tarikh Syiah, bukan ahli hadis Syiah. Kita sendiri mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang ya maklum sahabat manusia. Bisa saja. Misalnya dalam Hudaybiyah, Nabi nyuruh motong, tak ada yang mau motong. Sampai berapa kali. Dan itu akhirnya itu ada seperti tidak menghindar mereka, itu ada. Tapi apakah mereka dengan ini harus dilaknat? Tidak. Dan sahabat melaknat sahabat, ada. Bukan riwayat Syiah ini, saya bicara riwayat kita. Dan saya kira anak-anak ini tahu. Sahabat memerangi sahabat. Memerangi sahabat itu menghalalkan darahnya temannya, sahabi. Lalu bagaimana jika kita? Ya jelas kita katakan bahwa yang salah disalahkan karena dasarnya Quran. Sahabat membunuh cucu Rasulullah SAW. Apakah kita bilang seperti mana yang sebagian besar di antara kita mengatakan waman ijtihad itu mujtahid, dan mujtahid itu kalau keliru dapat satu pahala. Jadi membunuh cucu Nabi itu katanya ijtihad, dan ijtihad mendapat satu pahala. Kalau keliru, kalau benar dapat dua. Hal-hal semacam ini saya tidak setuju. Akhirnya yang saya perlu koreksi, dan ini betul-betul Thohir melanggar atau menutup satu kejadian yang tidak ada orang di Indonesia yang tidak tahu. Selebaran-selebaran yang dimuat baik dari Zain Abu Zain, baik dari Haisan Segaf, dan dia sendiri dan keluarganya di sini benar, dan dari Saudi bahwa Syiah itu kafir. Tidak ada selebaran ini kayak cendawan di musim hujan kok dibilang tidak ada orang ngafirkan Syiah di Indonesia. Mengkafirkan. Nah itu saya tidak cocok. Jadi sekarang kita berhenti pada kalau mereka ini kafir, apa dalilnya? Kalau sudah tidak kafir, buat apa ada ribut-ribut? Sudah biarkan lahum dinuhum wala nadinuna. Kalau umpamanya satu orang pergi daripada Sunni kembali ke Syi'i, atau dari Syi'i kembali ke Sunni, itu bukan kafir. Kenapa kita mesti ributin? Kalau menurut saya itu kok seperti wajar, selama masing-masing tahu dalilnya. Ya misalnya sebab ini Syiah tahu Itnai Asyari ini mazhab, Zaidiyah satu mazhab, Syafi'i satu mazhab. Jadi kalau pindah mazhab ini menurut saya tidak menyebabkan orang kafir. Ada talfik menurut sebagian ulama ahli fiqh ahli sunnah, talfik itu tidak boleh. Artinya ngambil seenaknya saja. Kalau mereka perempuan ambil mazhab ini, kalau mau wudu ambil itu, tidak dibenarkan oleh siapapun. Jadi karena itu kita dalam masalah ini harus betul hati-hati. Dan mazhab dengan mazhab ya sudah tidak cocok. Kalau ini mazhab mau dicocokkan dengan buku-buku kita, textbook kita, ya sudah jelas tidak bakal cocok. Dan tidak akan ketemu. So mereka ada dalil sendiri. Seperti mereka mengatakan imam-imam mereka yang 12 itu ma'sum. Ini juga tidak mengkafirkan. Paling ya salah kalau tidak cocok. Lalu mereka mengatakan ma'sum ada sebab, ada alasan, ada dalil, ada itu, ada ini, sampai dari Quran juga. Sampai kepada mereka menarik ayat wa nutahhiruhum wa yutahhiruhum tathhira. Ini juga termasuk salah satu daripada ayatul tathhir, dan dia masuk dalam isma. Karena itu saudara-saudara, saya sudah koreksi ini, dan saya harap selanjutnya jangan menempatkan saya sebagai pesakitan. Mari kita diskusikan ini sebagai umum. Jangan bilang ente Syiah apa Sunni apa, itu saya keberatan. Sebab ente tidak berhak menanyakan kita. Apalagi setelah saya katakan beratus ribu kali anak Sunni, anak Sunni, anak Sunni. Buat apa? Apa anak ini mau dianggap sebagai satu barang yang kalau dikerjain ini harus muni? Ini tidak betul. Saya juga tidak cocok. Minat adab juga tidak pantas. Kalau yang koreksi seperti ini, walidi atau syaikhi, boleh. Tapi kalau murid anak kok seperti, entah ya, kok seperti toto kromonya tidak cocok. Entah kalau mereka merasakan ini sudah sunnah harus bekerja begitu, karena kita ahli sunnah harus begitu. Wallahu a'lam.